Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menyongsong penerapan kurikulum merdeka. Ya, jadi saya optimis dan mari teman-teman juga optimis untuk menyambut kurikulum merdeka ini. Ya, karena itulah bisnis kita. Ya, inilah bisnis kita. Jadi kalau dikatakan apa sih bisnisnya? Bisnisnya ya pendidikan. Nah, pendidikan ketika kita kurikulum berubah atau kurikulum menyesuaikan diri, maka kita pun harus siap untuk menyesuaikan diri. Jadi intinya orang yang bisa bertahan hidup, kalau kita lihat teori Darwin yang evolusi ya, sebenarnya orang yang bertahan hidup itu adalah orang yang mampu menyesuaikan diri, gitu ya. Jadi mampu beradaptasi, maka kita akan tetap berlangsung. Ya, ini bisa diterapkan dalam hal apapun. Ya, kalau teman-teman misalnya sekarang sendiri, kemudian beberapa bulan kemudian menikah, kan bersama orang lain tuh, nah akan bertahan hidup, bertahan berlangsung terus pernikahannya apabila saling menyesuaikan diri. Tapi kalau masing-masing bertahan pada kemauannya masing-masing, egonya masing-masing, kira-kira bertahan berapa lama? 1 bulan. Ya, Mang Agil, ya benerin Mang Agil. Ya, jadi harus pandai menyesuaikan diri. Ya. Lapangnya orang. Ya, itu prinsipnya, dan kita terapkan itu dalam bisnis kita, dalam pendidikan yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu amanat luar biasa, ini ya. Baik. Mengapa kita harus bahas kurikulum operasional madrasah dulu? Nah, ini yang kita samakan persepsinya. Ya. Apa ya, coba kita brainstorming dulu, curah pendapat dulu, mengapa sih kita perlu membahas kurikulum operasional madrasah sebelum masuk kepada tugas guru untuk menyusun rencana pembelajaran dalam bentuk modul ajar maupun dalam bentuk RPP. Harus pahami dulu kurikulum operasional madrasah. Coba kita curah pendapat dulu. Atau sebelum sampai kepada mengapa harus tahu kurikulum operasional madrasah, kita samakan persepsi dulu, apa sih kurikulum operasional madrasah itu? Teman-teman selama ini tahu tidak kurikulum yang dipakai di madrasah? Pernah melihat dokumennya kurikulum satuan pendidikan? Pernah membuat. Ya. Nah, apa sih gunanya kurikulum operasional madrasah itu? Atau kalau di kurikulum 2013 adalah kurikulum satuan pendidikan? Iya, yang tahu wakil kurikulum ini. Karena yang membuat hasil kurikulum. Ya, teman-teman lain pernah ikut serta membuat tidak? Ikut merevisi. Siapa yang ikut merevisi? Mana semua? Tangannya mana? Angkat tangan yang ikut merevisi. Mbak Kikir. Ya, Mbak Kikir ikut. Yang sama Kominfo ketika itu kita review kurikulum, sama Kumria juga. Semua guru. Tapi gurunya kok nggak lupa? Nggak lupa. Gurunya siapa yang ikut? Semua. Mana semua? Ya, baik. Itu sudah masa lalu. Nah, sekarang ya nanti kami berharap meskipun ini tidak menjadi tugas di kelas, tetapi itu nanti bisa menjadi di follow up ya, ditindaklanjuti sehingga ada sosok kurikulum operasional madrasah yang
dimiliki oleh MI maupun RA Kuba kan kegiatan ini ya. Nah, mengapa perlu kurikulum operasional madrasah? Tadi Bu Dewi yang mengatakan sebagai apa Bu Dewi? Sebagai pedoman. Jadi kita bergerak bekerja di dunia pendidikan harus mengacu kepada pedoman. Ya, benar. Untuk mencapai target caranya juga lebih terarah agar target tercapai atau untuk mencapai target dan terarah. Bagus. Terarah dan terukur. Ya, bagus. Ya. Jadi kita harus menentukan dulu kurikulum operasional. Operasional berarti kurikulum yang memang benar-benar digunakan. Ya, nih. Kemerdekaannya itu di mana? Nih, perhatikan di kalimat pada poin nomor 1. Di mana letak kemerdekaannya? Karena kita sudah bicara tentang operasional madrasah di kurikulum merdeka. Di mana letak kemerdekaannya? menyesuaikan Ya, betul. menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta. Oke, bagus. Ini ya, menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik madrasah dan daerah. Kalau karakteristik madrasah di Kuba ini, apa yang menonjol? Karakteristik madrasah Kuba, apa yang menonjol? MI, Pak Ulwi, akhlaknya menonjol. Oke, bagus. Menonjol berarti nanti teman-teman ya, ini diwakili oleh Bu Ulwi, berarti mewakili semuanya bahwa yang menjadi karakteristik Madrasah Ibtidaiyah Kuba adalah akhlak. Ingat itu. Tanamkan dalam mindset Bapak dan Ibu bahwa akhlak yang menjadi unggulan, yang menjadi karakteristik MI Kuba. Jadi sebagai pagar, sebagai rambu-rambu, sekali-kali misalnya akan melenceng dari akhlak yang benar, ingat bahwa MI Kuba unggulannya adalah akhlak. Jadi itu sebagai warning ya. Ketika kita akan melenceng, ketika kita akan melanggar, kita ingat kita harus mengedepankan akhlak sebagai karakteristik MI. Dan yang kedua, perhatikan nih, sebelum mengembangkan POM, apa yang perlu dilakukan? Melakukan apa? Bu Hanum? Hanum, mana Bu Hanum ya? Oh iya, kalau ini Hani Amaria. Oh iya ya, Hanum dan Hani. Bu Hanum. Apa Bu Hanum? Iya, menganalisis karakteristik dan lingkungan belajar. Apa maksudnya? Hani Amaria. Apa maksudnya? Menganalisis karakteristik lingkungan belajar. Mempelajari karakternya anak sama lingkungan tempat belajar anak. Lingkungan tempat belajar anak. Berarti siapa? Gurunya, terus siswa, tempatnya, fasilitasnya, sarana prasarana. Kalau manusianya, ya, siapa? Guru. Selain guru, siapa yang ada di lingkungan kita? Wali murid. Selain wali murid, yang selalu dilihat oleh siswa siapa? Masyarakat yang ada di MI Kuba ini, yang setiap hari dilihat oleh anak, selain guru, teman, selain teman, tendik, tenaga kependidikan dan lingkungannya. Kalau ada penjaga kantin di sini. Ada office boy di sini. Itu termasuk lingkungan belajar. Ikut dia tidak? Ikut kegiatan hari ini enggak?
Ya, artinya kalau tadi Bu Ulwi sudah mengedepankan bahwa karakteristik MI Kuba adalah akhlak, maka setiap individu yang ada di lingkungan MI Kuba maupun RA Kuba seyogianya mengedepankan karakteristik tadi, akhlak tadi. Ya, nah itu akan menjadi kekhasan madrasah. Itu yang menjadi harapan. Kemudian karakteristik dan lingkungan belajar yang lain tadi disebut ada kondisi wali murid, kondisi masyarakat di lingkungannya, ini juga menjadi dasar. Kalau lingkungan belajar kita, lingkungan agak lebih luas lagi. Lingkungan belajar kita itu di lingkungan yang seperti apa? Ada loh madrasah yang di tengah-tengahnya kafe. Masyarakat adat. Nah, masyarakat ada, boleh. Kemudian kita juga dekat dengan masjid. Ini juga lingkungan, karakteristik lingkungan belajar. Karena dekat dengan masjid, nah berarti ruang untuk selalu minimal ingat waktu sholat, untuk beribadah yang mahdoh. Ini masuk karakteristik lingkungan belajar. Dan yang ketiga, nih perhatikan, apa kata kuncinya di sini? Di nomor 3. Apa maksudnya? Tidak terjebak pemenuhan administrasi saja. Tidak sekedar mengajar. Tidak sekadar mengajar, tidak sekadar menyusun RPP, tidak sekadar menyusun kurikulum, ya. Sinabus, Rota Promes. Hanya kepentingan administratif untuk cair tunjangan TIG dan iya. Oke ya, mudah-mudahan ini menjadi dasar kita. Kalau yang kemarin sudah terlampaui, sudah itu masa lalu. Masa ini harus berubah, ya. Ini harus berubah. Baik. Jadi teman-teman nih setelah mengikuti materi ini, teman-teman bisa sama tadi penyusunan kom atau kurikulum operasional madrasah menjadi milik bersama. Karena itu harus disusun bersama. Ya. Yang kedua, analisis karakteristik madrasah. Bapak Ibu ketika mempunyai siswa nih ya, wali kelas, guru kelas. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa siswa-siswi Bapak Ibu orang tuanya, kondisi orang tuanya, latar belakang pendidikan orang tuanya, latar belakang ekonomi orang tuanya, Bapak Ibu tahu tidak? Tahu. Siapa yang tahu? Katakan. Tahu kondisi dia. Wali murid dari kelas minimal kelas yang di Ampu, Anggoro, lain Anggoro, MI? Sebagian Pak Yudi sebagian tahu ya. Yang mana? Bagian mana yang tahu? Bagian dari ekonomi sama pendidikan Latar belakang pendidikan dan ekonomi. Ya. Sebagian atau seluruhnya? Sebagian wali murid. Sebagian di kelas saya. Ya, di kelas Pak Yudi tahu semua. Untuk kelas di Pak Yudi. Kalau di kelas saya sebagian. Maksud saya di kelas Pak Yudi, ya. Pak Yudi tahu semua anak murid di kelas Pak Yudi, wali muridnya. Oh, dia tahu. Ya? Tahu semuanya. Ya. Oke, nah itu idealnya semua nanti masing-masing wali murid, wali kelas maksud saya, guru kelas paham tentang kondisi orang tua. Jadi ini salah satu bentuk karakteristik dari wali murid. Ya. Misalnya setelah di tiap wali murid, setiap kelas kemudian digabungkan, rata-rata kondisi ekonomi wali murid kita seperti apa? Rata-rata pendidikan, latar belakang pendidikan orang tua murid kita seperti apa? Nah itu nanti akan terdeskripsikan di dalam dalam kurikulum operasional madrasah. Itu.
Kemudian perumusan visi misi dan tujuan madrasah. Siapa yang hafal visi dan misi MI Kuba? Bunur, apa coba Bunur? Nanti dengerin ya, harus bisa. Visi dari MI Kuba mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Apa ya? Harus tulis saya. Ojo. Kalimah coba, apa visinya? Mewujudkan sekali lagi dengarkan. Simak baik-baik. Visi MI Kuba mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Bapak Kalimah. Mewujudkan siswa-siswi MI Kuba mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Oke, bagus. Mbak, namanya Mbak Indah. Ya. Siapa namanya? Ya. Ya Mbak Embun. Embun yang tak terhapus. Mbak Embun MI apa RA? MI. MI ya, apa Mbak Embun? Mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia dan Mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia dan berprestasi. Oh, cocok, berarti nyambung dengan tadi Mbak Ulwi ya, bahwa karakteristik MI Kuba berakhlak. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan itu menjadi jiwa kita ya semua ya. Baik. Visi misi. Nah, misinya apa Bu Nur? Wah, banyak. Banyak indikatornya. Misi ini adalah turunan dari visi. Kalau visinya tadi adalah mewujudkan siswa-siswi berakhlak mulia dan berprestasi, maka misinya harus mengarah ke sana. Apa contohnya? Nggak hafal. Misi kan terurai. Apa contohnya? Nggak hafal. Aduh. Misi kan MPL 8. Ayo coba dibuka dulu, mumpung ini ingat. Kalau tidak ingat misinya, bagaimana kita menjalankan pembelajaran yang ibu bapak lakukan itu dalam rangka mencapai visi, dalam rangka mencapai misi. Apa Bu? Ya, ini kan. Isinya pengelolaan madrasah yang terpadu antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Islami. Oke, pelan-pelan. 1. Pengelolaan madrasah Antara sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pengelolaan sistem madrasah yang terpadu antara sistem pendidikan nasional dan Islami. Islam yang dua. Islami dua. Ya, itu misi yang pertama ya. Jadi pengelolaan yang terpadu antara pendidikan nasional dengan yang Islami. Dan yang kedua, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar pendidikan nasional dan Islami. memenuhi standar sarana prasarana yang memenuhi standar nasional dan Islami. Misinya ya.
Sekarang kita koreksi, kita lihat. Oke, nomor 3 dulu deh, lanjut dulu. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan Islami yang unggul. Oke, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan Islami yang unggul. Luar biasa ini ya. Misinya luar biasa ya. Benar-benar kita barangkali ada yang baru mendengar dan menerap ya. Ya, terus Mbak Nur, Nur. Mencetak lulusan yang berakidah Islam, berakhlak mulia, dan berprestasi optimal. Oke. Coba Mbak siapa? Pak Irma. Benar ya? Mbak Irma. Apa Pak Irma? Yang ketiga, yang terakhir. Ketersediaan tenaga pendidik dan pendidikan Islami yang unggul. Unggul. Tenaga pendidik dan pendidikan Islami yang unggul. Nih, apa maknanya kalau Bapak Ibu menerjemahkan pernyataan ini? Konsekuensi logisnya seperti apa? Sedianya tenaga pendidik yang Islami dan unggul. Berarti apa yang menjadi tuntutan dari visi itu untuk diri Bapak Ibu sekalian? Apa konsekuensi logisnya? Menjadi seorang pendidik Ya, yang dapat mencetak siswa-siswi yang berkarakter yang unggul pendidikan Islam. oke. Tanggung jawabnya ya luar biasa, tantangan kita semua. Bagaimana bisa mencetak lulusan yang unggul, ya. Bapak Ibu juga diharapkan jadi tenaga pendidikan Islami. Ingat tuh ada kata Islami yang unggul, luar biasa. Isi merupakan doa dan kita wajib mengupayakan untuk sampainya pada doa itu, ya. Masih ada lagi misinya. Apa lagi? Coba bacakan, siapa semuanya dengar nih. Tumben-tumben ya, nanti RA-nya Bu Mas siapkan RA-nya, visi dan misi RA. Yang E, mewujudkan wadah pembinaan untuk menghasilkan warga sekolah yang takwa, berbudi luhur dan bijaksana. Oke. Yang F, mewujudkan berbagai bentuk pembiasaan untuk menghasilkan warga sekolah yang cerdas, terampil, demokratis, dan memiliki kecintaan terhadap lingkungan hidup. Yang G, mewujudkan berbagai bentuk kegiatan pembiasaan untuk menumbuh kembangkan sikap takwa, budi luhur, toleransi, dan saling menghargai. Terakhir, mewujudkan berbagai bentuk kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta akan olahraga, seni, dan budaya. Iya. Oke. Yang terakhir, Mas. Ini guru MI bukan? Yang tadi membaca Al-Quran, iya ya, guru MI ya. Apa yang terakhir? Mewujudkan berbagai bentuk kegiatan untuk menumbuhkan rasa cinta akan olahraga, seni, dan budaya. Oke. Ada cinta, olahraga, seni, dan budaya. Kalau seperti itu visinya, apa kegiatan yang bisa mewujudkan itu? Contohnya? Hadram, oke. Seni ya, hadram awal di sini. Kemudian olahraga? Senam pagi. Sudah dilakukan? Mulai semester 2 ini mulai. Sudah di kelas 1 sudah. Seni budaya. Kemudian ada lagi apa tadi? Budaya, seni dan budaya. Olahraganya senam. Baik. Jadi gitu ya, nyambungnya. Teman-teman semua itu harus paham itu. Visi kita itu apa, misinya apa, kemudian bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di madrasah dalam rangka menuju ketercapaian visi itu seperti apa? Apa kontribusi? Nah ini
peran serta Bapak Ibu dalam mewujudkan visi ataupun misi madrasah kita. Berikan, tunjukkan kontribusi Bapak dan Ibu sebagai warga madrasah. Sekarang RA. Nah, apa visinya RA? Apa enggak Ibu kepala? Baca. Oke. Ya, silakan. Terbentuknya anak yang sehat, mandiri, berakhlak mulia, ceria dan bertakwa. Sehat, mandiri, berakhlak mulia, ceria dan bertakwa. Luar biasa. Itu visinya ya. Singkat, smart. Sehat, mandiri, berakhlak mulia, ceria dan bertakwa. Oke. Misinya apa? Ada berapa misi? 5. Apa saja? Meningkatkan pembelajaran dan pendidikan agama Islam. 2. Membiasakan berperilaku baik dan saleh. Nomor 1 dulu apa? Nomor 1. Nanti Bu Sulis mau mengulangi. Iya. Coba bacakan lagi. Nomor 1 apa visinya? Misi. Meningkatkan pembelajaran dan pendidikan agama. Meningkatkan pembelajaran Dan pendidikan agama. dan pendidikan agama Islam. Oke. Apa Bu Sulis? Meningkatkan pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Meningkatkan pembelajaran dan pendidikan agama Islam visinya. Lalu bentuk kegiatannya seperti apa Bu Sulis? Dalam Bu Sulis sebagai guru kelas, apa bentuknya? Pembiasaan guru, Pembiasaan apa? sholat duha, Pembiasaan sholat duha. Apalagi doa mau belajar, doa mau belajar. Yang hablum minan nas apa? Itu hablum minallah. Hablum minannasnya apa? Kebiasaan apa? Hormat kepada guru, salim. Sebelum hormat kepada guru, salam. Sebelum senyum. Nah, gitu ya. Senyum, jangan pelit senyum. Bu guru, Pak guru nggak boleh pelit senyum. Iya. Ya, asal jangan senyum sendiri. Ya, nanti senyum ada yang diajak senyum begitu ya. Senyum sederhana tetapi itu sebenarnya membuka cakrawala kita. Ya. Oke, misi yang kedua. Membiasakan berperilaku baik dan saleh. Membiasakan berperilaku baik dan santun. Ibu Pus, coba. Apa bentuk kegiatannya? Baca dulu, kemudian nanti bentuk kegiatannya. Misi yang kedua. Biasakan berperilaku baik dan santun. Apa contoh konkretnya? Contoh konkretnya yaitu ketika guru sedang ada di depan muridnya, Guru ada di mana? Menyambut kehadiran siswa di pintu gerbang. Sudah dilakukan itu Ibu Mas? Alhamdulillah. Untuk MI sudah dilakukan? Sudah Bu? Sudah, Bu. Piket, iya menyambut. Sambil senyum apa sambil salaman sambil ngobrol? Benar ya. Kalau Bapak Ibu menyalami si anak ya, menyalami anak murid, lihat matanya anak kita. Jangan salaman sambil ngobrol kepada guru yang lain. Ya, lihat salam. Berikan perhatian, berikan senyum terindah kita untuk anak kita ya. Oke ya, siap Bapak Ibu? Itu. Insya Allah. Salamnya mantap. Terus visi yang ketiga, Mas. Anak-anak berpikir kritis, kreatif dan Oke, sekarang Ibu Tia, coba. Begini ya, oke baik. Halo Mbak Yuli. Nah, untuk visi yang keempat tadi, apa contohnya Mbak Yuli?
Yang ketiga ya, yang kreatif tadi, yang ketiga, ya yang ketiga. Apa yang dikerjakan? Hasilnya apa? Menyusun balon. Jadi suatu bangun orang rumah. Kalau dia buat balok untuk bikin kamar, boleh? Oke. Ya. Jadi jangan sekali kita menyalahkan karya anak apapun bentuknya. Wih, bagus sekali padahal kayak gambar apa begitu. Tapi kita beri apresiasi. Untuk mengarah yang menjadi lebih bagus, ya kita fungsinya bagaimana membangkitkan kemauan anak. Ya, oke, baik. Baik, visi yang keempat. Membiasakan hidup bersih, disiplin dan toleran antar. Membiasakan Hidup bersih, disiplin dan toleran. dan toleran. Yang bertakwa belum ada ya? Ke anak mulia bertakwa sudah ada? Poin 1 tadi ya? Poin 1 tadi. Oke. Jadi visi itu harus mewakili visi atau merupakan gambaran dari visi. Ya, disiplin. Nah, coba saya ingin dengar guru RA lagi yang mana ya? Mana guru RA lagi? Oh, iya. Aufa ya, ingat saya guru MI. Nah, Bu Aufa untuk melatih anak disiplin visi yang keempat apa coba? Datang tepat waktu. Kalau kita mewajibkan anak datang tepat waktu, berarti harus diawali dari guru. Oke, terus yang kedua apa lagi? Bersih, rapi, bersih. Ini bentuknya seperti apa? Contoh kegiatannya. Selalu sama pada tempatnya, ya. Memakai seragam. Kita masih menggunakan seragam ya. Seragam. Kemudian bersih diri, jangan lupa. Dari anak RA biasakan memotong kukunya rapi, bersih rambutnya dan laki-laki. Nah perempuan pun meskipun berkerudung juga rambutnya bersih 2 hari sekali sampoan gitu ya. Oke, baik. Itu kita perlu tahu visi dan misi madrasah ataupun RA kita ya. Kemudian untuk apa itu semua? Nah ini akan bermuara di sini nih, bermuara pada perencanaan pembelajaran. Ya sebelumnya mengorganisasikan pembelajaran. Setelah kita tahu visi madrasah kita, misi madrasah kita, misi RA kita, maka pasti akan lahirlah tujuan dari madrasah. Tujuan madrasah mewujudkan misi dan visi itu tadi. Kemudian itu akan terwarnai di dalam proses pengorganisasian pembelajaran maupun perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan. Ingat, ketika ramah anak tadi disampaikan Ibu Kasih dan sudah tadi di visi misi teman-teman sudah ada itu berakhlakul karimah, berakhlak mulia, itu pasti ramah pada anak. Ya, maka akan diwujudkan di dalam proses perencanaan pembelajaran pun yang memperhatikan pada diferensiasi anak atau perbedaan yang dimiliki ada anak, bahwa sesungguhnya setiap anak memiliki pribadi yang unik ya, memiliki kelebihan dan kelemahan dan karakternya masing-masing. Jangan digeneralisir semuanya harus sama dengan kemauan guru atau kemauan kita. Kemudian yang terakhir menyusun
kurikulum operasional madrasah. Oke, ini alur kita nanti yang pertama tadi ini tidak semua kita bahas, tapi tujuan akhirnya adalah teman-teman nanti memiliki dokumen kurikulum operasional madrasah Buba, ya MI Buba maupun RA. Nah, ini landasan yuridis yang tadi disampaikan oleh Ibu Kasih ya. Jadi aturan yang dijadikan tuan atau pedoman adalah ini KMA nomor 347 tentang pedoman implementasi kurikulum madrasah. Kemudian Dirjen Pendis, keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tentang CP bidang agama, Quran, hadis, fikih ada di sini. Dan panduan pengembangan kurikulum operasional madrasah. Jadi kita punya panduan pengembangan kurikulum operasional yang spesifik madrasah. Ini bukan KSOP lagi, tapi sudah HOM. Oke, baik. Sasaran kita ini HOM sebagai rencana proses pembelajaran yang dikembangkan di masa sebagai pedoman. Kembangkan dengan mengacu pada struktur kurikulum, memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ini prinsipnya berpusat pada peserta didik, kontekstual, sesuai dengan kondisi lingkungan kita, esensial itu memuat materi-materi yang penting, informasi yang esensi, yang penting, yang inti ya, dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, berbasis data dan aktual. Jadi nanti selalu ya melalui pendataan data emis ataupun pendataan yang lainnya, kita harus pasti data akurat itu jika di berbagai lini itu sama. Contoh laporan ke Kementerian Agama, misalnya jumlah siswa 300 berapa jumlah siswa ini 419. Kalau jumlah siswa RA berapa? 127. Nah itu data penting. Jangan sampai selisih, ya. Kalau selisih barang masih ditaruh selisihnya manusia. Nah, ya, jadi berbasis data, ya, berbasis data. Kita tidak teliti, kita berbasis data yang akurat, akurat dan aktual. Kalau ada perubahan maka segera dilaporkan. Kalau ada yang pindah atau ada yang berpindah keluar atau pindah masuk, segera di-update datanya. Dan melibatkan berbagai kepentingan, pemangku kepentingan termasuk komite. Sebenarnya komite ikut berperan juga dalam proses penyusunan kurikulum madrasah. Untuk komite tadi sudah hadir, itu pun sudah menunjukkan kepedulian. Nah, nanti untuk berikutnya libatkan. Kemudian pemerataan dan peningkatan mutu, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan yang dapat diberikan akses semua peserta didik, termasuk PDBK. Apa PDBK? Peserta didik berkebutuhan khusus. Ternyata PDBK itu bukan hanya orang-orang yang notabene, kalau kita boleh katakan IQ-nya di bawah normal, bukan hanya itu. Orang atau siswa yang memiliki IQ di atas normal itu juga masuk kategori PDBK, karena dia memerlukan layanan khusus. Ya, anak-anak yang autis katakanlah, itu salah satu bentuk PDBK. Itu orang yang sangat jenius, ya, yang sangat jenius, itu juga masuk kategori PDBK. Dan kita harus layani, dan kita harus memperlakukan dia sama seperti anak-anak yang lain, yang normal lainnya. Nah, itu semuanya adalah ciptaan siapa yang mau? Orang tua. Orang tua mana yang mau anaknya memiliki kebutuhan khusus? Tak ada kan? Tidak pernah orang punya cita-cita, oh anakku nanti
biar berkebutuhan khusus autis. Ada enggak? Ada yang bercita-cita begitu. Tapi itulah karunia dari Allah, itulah takdir dari Allah. Kita harus bisa terima. Dan orang lain, kita sebagai guru juga harus bisa menerima itu. Ya, oke. Nah, ini yang berbeda atau menjadi penekanan di kurikulum Merdeka ini. Jadi kita jangan kemudian arahkan masuk SLB saja. Tapi kita bisa terima dengan konsekuensi logisnya, menyiapkan tenaga pendidik khusus ya. Nah itu komunikasikan dengan wali murid. Kalau ada di sini, nanti ada kok pendidikan inklusi yang secara spesifik membahas nanti persyaratan apa, kemudian sampai target atau standar penilaiannya seperti apa, ada. Sedikit beda dengan yang lain. Iya, prinsip memberikan otonomi kebebasan kepada madrasah. Nih, kata kuncinya nih di sini. Jadi Bapak Ibu diberi kewenangan, beri keleluasan untuk berkreasi, berinovasi, dan memberikan terobosan untuk memajukan madrasah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi ya, bagaimana membangun anak didik kita menjadi self acceptance. Apa artinya coba Bu? Self acceptance apa? Kita yang Penerimaan terhadap kemampuan diri. betul, luar biasa. Memiliki mampu memahami dirinya sendiri, kelebihan maupun kelemahannya. Nah, sebelum kita kepada murid, kita guru juga harus mampu nih. Saya tuh kelebihannya apa? Saya tuh kelemahannya apa? Nah, oke. Nah, ketika kita sudah memiliki itu, maka bisa nih akan melakukan kreasi, inovasi dan terobosan untuk memajukan madrasah. Ya, baik, ini sudah. Kami kurang pendapat ya. Bagaimana cara untuk mendorong madrasah agar tidak menganggap hanya sebatas kepentingan administratif saja, namun bisa berguna untuk wujudkan cita-cita madrasah. Tanya bagaimana? Kalau sekarang saya bertanya dulu pada Bapak dan Ibu. Kalau setelah Bapak Ibu tahu ini, tahu konsep ini, tahu informasi ini, apakah di dalam penyusunan kurikulum operasional madrasah, kalau nanti Bu Nur ini mengajak, ayo ibu-ibu, bapak guru, kita akan menyusun kurikulum operasional madrasah. Apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada Ibu Ala? Masukan untuk membangun madrasah. Oke, untuk lebih bagus. baik sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pertama mau tidak? Mau. Harus itu ya. Harus ada kemauan yang tulus benar-benar dari diri Bapak dan Ibu sebagai wujud tanggung jawab moral sebagai pendidik. Gitu ya, mau dulu. Setelah mau, buktinya mau, ya tadi Bu Olwi memberikan masukan-masukan. Tidak hanya sebatas memberikan masukan, juga mau action, mau menjalankan. Nah, itu yang lebih penting. Ya, oke, bagus. Sudah dari pendapat itu saya bisa menyimpulkan tadi Bapak Ibu sudah keluar dari ini. Hanya keluar dari konsep kepentingan administrasi saja. Ya, oke ya. Nanti buktikan itu. Ya, Bisa. buktikan. Bisa. Kalau bisa. Iya. Tenang aja, saya pakai tenang aja. Bisa, bisa. Ya pasti harus bisa. Pertama ada kemauan dulu. Kalau ada kemauan, insya Allah bisa. Ya. Nah, ini yang membedakan kurikulum operasional madrasah menurut kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Ada berapa komponen? 5 komponen. Kalau di kurikulum 2013 ada berapa komponen? Karena baru tahu kurikulum 1
Satuan Pendidikan MI siapa yang sudah pernah baca? Selain Ibu Kepala? Bagian kurikulum. dengan sekolah, dengan mengundang pengawas dan rapat seluruh guru dan pemerintah. Ya. Cuman itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, berarti lupa. Luar biasa, Ibu Kepalanya melindungi sekali. Luar biasa, sudah melindungi begini masa nggak mau balas ya. Oke, di kurikulum 2013 itu dulu kan ada namanya komponen 1 ya, dokumen 1 ya. Apa dokumen 1 isinya? Visi misi. Dokumen 2 RPP. Dokumen 3 ada dokumen 3 struktur. Oke ya, itu di kurikulum 2013. Sekarang oke, yang 2013 tidak tahu sudah tidak apa-apa, dari mafhum dimaklumi. Sekarang karena kita akan menyusun ini, maka teman-teman harus tahu nih 5 komponen. Apa 5 komponen itu? Yang pertama adalah analisis karakteristik madrasah. Nanti ada komponen yang merupakan hasil ya, isinya di kurikulum operasional madrasah nanti ada hasil analisis karakteristik madrasah. Salah satunya. Ya. Ayo. Apa salah satunya karakteristik? Sudah coba lakukan. Ayo menganalisis. Menganalisis karakteristik Yang paling gampang madrasah. menggunakan. Ya sudah dilakukan biar sebelum ini ada di kredit laporan Observasi. Anda yang dilakukan sama bukannya sabar bareng itu loh. Tes. Ya EGS itu. Oh ya EGS. Ini namanya dia EGS semuanya. Cara lain. Dari situ udah kelihatan. Salah satu teknik menemukan karakteristik madrasah atau menganalisis karakteristik madrasah melalui evaluasi diri madrasah. Ya. Hasil evaluasi diri madrasah kita akan tahu, kita lakukan di dalam proses analisis karakteristik madrasah ada beberapa teknik yang bisa dilakukan ya. Yang pertama teknik analisis SWOT ya, yang umum sering digunakan. Apa itu analisis SWOT, Mbak Anggoro? S-nya apa S-nya? S-nya apa? Ya, apa itu strength tuh? Ya, Strength, kekuatan. iya, Weakness, apa? Weakness, kelemahan. Opportunity, peluang. Kemudian left, threat, ancaman. Ya. Analisis SWOT. Analisis SWOT bisa Bapak Ibu lakukan juga untuk keluarga, untuk rumah tangga. Iya, bisa itu diterapkan. Kekuatan keluarga saya apa ini? Kelemahan keluarga saya apa ini? Kemudian ancamannya, oh ancamannya ini istriku cantik, waduh nanti banyak yang naksir. Ancamannya ada orang Itu ancaman ya. Tapi ketika di manage, ketika di manage bisa. Ini Pak Bapak termasuk istrinya cantik, jadi dia udah analisis SWOT dari yang dulu. Itu kan masih kecolongan, dia masih kurang. Itulah laki-laki ya. Masih kurang. pas bawa sebelah Dikasih satu. Udah cantik luar biasa istrinya. Itu katanya Pak Santun itu gitu nggak ya? Nggak beda. Kalau Pak Yudi baru beda ya, Pak Yudi ya. Enggak ya. Enggak beda. Oh. Jangan boleh ya. Oke, baik. Nah, kalau bisa melakukan analisis SWOT ya, analisis SWOT. Kalau kita di lembaga, nah kembali ke lembaga. Di lembaga, di madrasah, kita tahu, kita rinci, kita analisis, kita kuliti apa sih kekuatan MI Kuba.
Nah, apa coba? Kita bersama-sama coba kita melihat. Jangan-jangan kita juga tahu kelebihan kekuatan MI Kuba. MI Kuba coba yang MI. Diakui masyarakat. Diakui masyarakat. Iya, buktinya apa Bu Ida? Tidak membuka pendaftaran. Belum sampai buka pendaftaran sudah penuh. Itu Pak Adi Bambang. Kekuatan itu. Ya, kekuatan. Namun tidak boleh terlena. Sudah terpenuhi kuotanya, sudah terpenuhi. Jadi ibaratnya Bu Nur, Bu Kepala Madrasah ini tidak pernah galau. Kurangan siswa, tidak pernah galau. Padahal banyak loh kepala-kepala sekolah di luar sana yang sampai tahun ajaran baru kurang siswa. Kita tidak sampai membuka pendaftaran sudah habis kuotanya. Namun PR kita, halo, teman-teman harus mempersiapkan kuota yang ada itu kualitas yang prima. Yang notabene input kita adalah dari RA. Pastikan RA, halo RA. Berikan produk siswanya yang qualified. Ya, sehingga guru-guru MI, ingat, guru-guru MI juga akan memperjuangkan kembali, tidak berhenti sampai di situ, tapi akan melejitkan prestasi anak-anak kita. Siap ya, Ibu Mas dan kawan-kawan? Bu Yuli, Bu Aufa. Karena kembali pada prinsip bahwa sesungguhnya setiap siswa kita adalah berkualitas. Setiap siswa kita memiliki kelebihan. Iya, memiliki kelebihan. Ibarat intan ya. Intan itu kalau dibiarkan dia berlumuran lumpur, maka tidak akan bercahaya. Tapi ketika Bapak Ibu guru memolesnya, mengasahnya, maka dia akan berkilau. Nah, modal murid-murid yang notabene inputnya MI dari RA yang tidak membuka pendaftaran dari luar, upayakan berlian-berlian yang bercahaya yang siap untuk digosok oleh ibu-ibu MI. Siap Bapak Ibu? Siap. Jadi yang gosok RA? Uang orang dikira pandai dia. Gitu ya. Pandai Jadi, besi. bersyukur kelebihan kita atau kekuatan kita tadi, siswa kita over atau tidak khawatir dengan kekurangan siswa, itu kelebihan kekuatan. Namun ada juga ancamannya. Ancamannya itu tadi contohnya, karena tidak membuka peluang dari luar, bisa jadi peluang dari luar itu intan-intan juga. Seperti itu. Ya, itu ancaman. Bukan untuk dihindari, tapi untuk bagaimana caranya input dari input MI yang berasal dari RA itu juga intan-intan yang siap untuk dipoles, siap untuk dikembangkan, dilejitkan seperti itu. Ya, oke, itu analisis karakteristik madrasah. Dan yang kedua, visi dan misi tadi. Kalau visi dan misi tadi menurut teman-teman perlu direvisi, silakan dibuat direvisi kembali misalnya. Kalau masih sesuai, sudah selesai. Direvisi, silakan direvisi kembali. Karena tadi ada inovasi, ada kreasi. Beri ruang untuk melejitkan inovasi, kreasi yang dilahirkan dari visi. Visi tadi akhlak mulia dan prestasi, gitu ya Bu Nur ya. Akhlak mulia dan prestasi. Berarti perlu di mana lagi prestasi? Apakah cukup prestasi? Nah, akan nanti dikembangkan lagi, terutama di misinya ya. Di misinya mana yang lebih operasional konkret. Prestasi akademik apa?
nanti di jabaran bawahnya. Akademik misalnya prestasi akademik menjuarai KSM tingkat provinsi atau KSM nasional. Kuba itu loh pernah menjuarai nasional sampai ke mana Bu? Palembang. Ke Palembang. Zaman itu ya. Zaman itu saya yakin sebenarnya kita pun bisa menoleh kembali, bisa mengulangi kembali dengan keseriusan. Dan pertama niat yang serius ya, niat yang serius dan ditunjukkan dengan didukung dan upaya yang sungguh-sungguh, kolaborasi, sinergi bagus, insya Allah prestasi itu bisa muncul kembali. Kemudahannya, amin. Ya, kemudian organisasi pembelajaran ini nanti tugasnya guru dalam menjabarkan CP, dalam TP, sampai ATP. Di sini komponen. Kemudian komponen 4 pencapaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran pasti ada perencanaan pembelajaran. Ini pengorganisasian pembelajaran masih umum sifatnya, saya ralat. Pengorganisasian pembelajaran ini meliputi intrakurikuler, kokurikuler, ya. Dan nanti akan kombinasi seperti apa bentuk proyek profil pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Kalau kita punya dua, ya, punya dua, tetapi penilaiannya tidak sendiri-sendiri. Penilaiannya nanti jadi antara pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dan proyek pelajar Rahmatan lil Alamin itu ada irisan, dimensi atau poin-poin yang memiliki nilai kesamaan antara proyek pelajar Pancasila dengan proyek pelajar Rahmatan lil Alamin itu dilakukan secara bersama.